Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini ketemu lagi kita di video kali ini masih membahas ya tentang manajemen usaha baru. Ini adalah kelanjutan dari video kita sebelumnya ya berhubungan dengan manajemen usaha baru, yang mana di sini kita akan membahas tentang inovasi pada startup. Ya, jadi kita harus tahu dulu kalau memang kita membahas sebuah inovasi pada startup, kita harus tahu dulu apa itu startup ya. Nah, di sini startup itu adalah sebuah perusahaan ya yang mana rintisannya itu yang memang dalam keadaan tahap pengembangan ya, katakanlah dalam tahap pengembangan. Jadi baik dalam pengembangan produk, kemudian dalam pengembangan pelayanan ya, pangsa pasar, model bisnis ya, dan lain sebagainya. Nah, inilah yang dinamakan dengan sebuah startup dalam sebuah katakanlah inovasi ya, artinya memang dalam tahap pengembangan. Oke, kita next ya. Nah, di sini menurut Nail ya, untuk startup itu sendiri adalah sebuah perusahaan yang memang sudah dirancang ya untuk memecahkan suatu masalah ya, yang mana nanti masalah ini mendapatkan sebuah solusi yang memang harus mendapat solusi yang memang tidak bisa terbatas ya, dan juga kesuksesannya juga bisa dikatakan belum bisa terjamin ya. Jadi ada dua hal. Yang pertama kita lihat ya di sini dirancang untuk memecahkan permasalahan ya dalam sebuah perusahaan. Nah, startup ya dikenal juga dengan sebuah problem solver ya, dan memiliki ciri khas untuk memecahkan suatu permasalahan yang menggunakan apa? Menggunakan teknologi. Oke, contoh ya. Nah, contoh untuk pemecahan masalah yang memang sudah menggunakan sentuhan daripada teknologi ya, katakanlah di sini urusan dari segi transportasi ya. Nah, untuk segi transportasi kita tahu ya, di sini dikatakan mungkin Anda itu lebih memilih menggunakan salah satu layanan ojek online ya yang ada di Indonesia ya, yang saat ini media transportasi yang memang mudah ya untuk kita cari ya, dengan cara tidak mesti harus mencari-cari kemana-mana ya, dengan adanya sebuah teknologi atau dengan adanya media sentuhan teknologi dari segi urusan transportasi ya. Kemudian kita bisa lihat juga ya dalam hal membeli barang ya, atau hal dalam segi membeli kebutuhan. Nah, bisa jadi Anda lebih memilih cara salah satu e-commerce katakanlah ya. Contohnya apa di sini ada Tokopedia ya, terus ada Shopee, Blibli, Bukalapak dan lain sebagainya. Nah, itu adalah salah satu media yang bisa kita manfaatkan gitu ya untuk membeli barang, misalkan di sini contohnya dalam hal membeli barang. Jadi alasannya untuk startup ini dirancang untuk bisa dikatakan memecahkan permasalahan ya, alasannya karena memang startup saat ini memang memanfaatkan teknologi untuk menjalankan sebuah bisnisnya. Caranya banyak sekali ya, bukan hanya sekedar dari segi transportasi ataupun jual beli produk ya, atau penjualannya. Kemudian yang kedua kita bisa lihat di sini ya untuk solusinya ya. Nah, untuk solusinya contoh ya, tadi kita mengatakan salah satunya adalah di bidang e-commerce ya. Nah, di sini dikatakan e-commerce di Indonesia yang jadi salah satu ya bukti untuk memecahkan suatu permasalahan terbatasnya produk jual beli secara offline. Ya, solusinya apa? Solusinya kita bisa lihat dengan apa? Dengan cara mempertemukan penjual ya dan pembeli itu di lapak online ya, di lapak online. Kayak tadi contohnya ya, misalkan Tokopedia, Shopee ya dan lain sebagainya. Kemudian solusinya tidak hanya berhenti sampai kita mempertemukan antara penjual dan pembeli saja. Ya, untuk mendapatkan atau untuk dapat bertahan ya, di mana setiap e-commerce itu akan selalu melakukan yang namanya sebuah inovasi ya untuk mempertahankan jualannya misalkan ya, untuk mempertahankan daripada tokonya ya. Dengan cara apa? Nah, di sini untuk dapat bertahan
e-commerce itu akan selalu yang namanya memberi solusi lainnya kepada konsumen. Contohnya ya, di sini kita juga mungkin sudah bisa merasakan ya. Contohnya seperti gratis ongkir ya, terus tampilan daripada tools ya lebih user friendly, lebih enak dipahami dan lebih enak kita gunakan. Kemudian keamanan data ya, setiap adanya sebuah inovasi baru, keamanan data kita mungkin lebih terjamin ya, lebih terjaga lagi dan lain sebagainya. Banyak sekali ya inovasi yang kan selalu dikembangkan gitu ya dari segi teknologinya. Ini dari segi e-commerce. Terus dari segi transportasi juga sama halnya ya. Di segi yang lainnya pun juga sama. Akan selalu ada yang namanya pengembangan inovasi di dalam sebuah startup ya, dengan sentuhan apa? Dengan sentuhan teknologi. Sesuai apa? Sesuai dengan perkembangan zaman. Oke, kita next ya. Nah, untuk memperkuat budaya inovasi dan menempatkan produk pada jalur yang tepat. Nah, ini juga ya kita bisa lihat. Dalam pengembangan startup itu ada beberapa komponen yang akan menjadi sebuah tolak ukur ya, atau menjadi dasar ya menuju sebuah kesuksesan. Mulai dari apa? Bisa kita lihat mulai dari kepemimpinannya, kemudian timnya, sampai varian produk yang memang ada atau yang dimiliki. Jadi berbagai komponen tersebut harus mampu membentuk yang namanya sebuah sinergi. Ya, satu dengan yang lainnya itu bisa menumbuhkan sinergi, ya, saling berhubungan satu dengan yang lainnya, sehingga ya dapat memutarkan sebuah roda yang kita sebut dengan inovasi tadi. Ya, dia akan selalu berkembang, ya, berputar lagi dan seterusnya. Nah, terkait dengan sebuah inovasi di sini ada dua hal yang bisa kita garis bawahi ya oleh setiap founder ya, terkait dengan sebuah pengembangan produk ya, dan apa yang perlu harus dilakukan ke depannya seperti itu. Nah, yakni yang terkait dari segi mempertahankan budaya inovasi ya, dan juga menempatkan inovasi pada jalur yang tepat. Nah, kita coba lihat ya. Pertama di sini adalah dengan cara budaya inovasi dalam mengembangkan sebuah produk startup-nya. Nah, startup ini diawali ya dan juga dibangun dari sebuah ide ya tentang ya tadi ya, dan tentang pengembangan sebuah inovasi ya, yang mana nanti umumnya itu ketika dimulai ya oleh founder untuk menemukan sebuah masalah ya dalam sebuah lingkungannya, lalu dia akan mencoba untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ya dengan pendekatan produk teknologi ya, dengan sentuhan teknologi. Maka nanti dari situ akan ada sebuah celah yang bisa dimanfaatkan untuk menjadi lahan bisnisnya ya, atau menjadi sebuah peluang ya dalam usaha bisnisnya atau dalam sebuah organisasi bisnisnya ya. Kemudian menempatkan pada kanal distribusi yang tepat ya, pada tempat yang tepat juga gitu ya. Jadi di sini ada beberapa hal yang biasanya menjadi sebuah fokus program ya, yakni ya untuk penguatan dari bisnisnya itu bisa dilihat dari segi internalnya maupun dari segi eksternalnya. Nah, di sini misalkan dari segi internal ya. Nah, dari segi internal untuk pengembangan itu adalah termasuk dari tim ya, dari tim sampai urusan operasionalnya. Itu adalah dari segi internal yang harus kita perhatikan ya, mulai dari kekompakan timnya ya, kerjasama timnya, sampai dengan urusan operasionalnya ya. Kemudian untuk yang eksternalnya itu lebih lebih diperlihatkan kepada validasi produk-produknya ya, terhadap siapa ya, terhadap konsumennya atau terhadap si pembelinya ya, atau juga bisa menempatkan inovasi ini yang memang sudah ada itu ke jalur yang lebih tepat ya. Dengan tujuan apa? Ya, tujuannya pasti kalau dari segi internal bisa kita lihat, dari eksternalnya juga sudah jelas ya. Tujuannya untuk mencapai ya product market fit-nya ya. Untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan tentunya keuntungan dari bisnisnya ya. Untuk mendapatkan keuntungan. Nah, di sini contohnya yang bisa kita manfaatkan ya untuk menempatkan pendistribusian kita itu nanti pada kanal-kanal yang tepat ya. Contohnya di sini adalah program inkubator. Ya, kita bisa menempatkan dalam
program inkubator dan juga akseleratornya, ya, yang mana di sini mereka didesain ya memang untuk menempatkan sebuah inovasi startup pada jalur-jalur yang tepat, katakanlah, karena memang sudah disediakan, tinggal kita mengembangkan, kita mau menaruhnya di mana gitu ya. Jadi ada seperti program inkubator contohnya ya. Oke, baik ya. Untuk video kali ini ya saya rasa cukup dulu ya tentang manajemen usaha baru, dengan judul kita tadi adalah sebuah inovasi pada startup untuk memulai startup, katakanlah ya. Saya rasa cukup dulu, kita lanjut next video ya. Saya ucapkan terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.